Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi manajerial 3B Malam yang beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Zahwa Rosa Arini dengan NIM 4112111045, dan dua rekan saya, Siti Aisyah dengan NIM 4112111049 dan Siti Kurotun Aini dengan NIM 4112111042. Di video kali ini kami akan mempresentasikan analisis investasi dari saham PT Bank Sentral Asia IDX BBCA untuk memenuhi mata kuliah akuntansi keuangan menengah dengan dosen Bu Rizka Destiana. Baik, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Investasi adalah suatu kegiatan menanam modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Sektor perbankan adalah salah satu sektor saham yang sangat menarik untuk trader maupun investor saham jangka panjang. Karena semua kalangan masyarakat membutuhkan perbankan baik untuk menabung, deposito, kredit, dan lain-lain, sehingga saham-saham di perbankan cukup menarik. PT Bank Sentral Asia. Di antara sekian banyak saham bank, kami menawarkan saham PT Bank Sentral Asia atau yang disingkat BCA. PT Bank Sentral Asia adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, Djarum. Ada beberapa hal mengapa kami menawarkan saham BBCA agar dipilih investor untuk menjadi sarana investasi ataupun nabung saham, yaitu yang pertama, brand image. Perusahaan BCA memiliki brand image yang sangat baik di masyarakat. Bank BCA beberapa kali memperoleh penghargaan seperti tahun 2018 BBCA memperoleh Corporate Image Award and Most Valuable Brand. Kemudian pada tahun 2021 memperoleh Indonesia Top 40 Bank Award Economics. Kemudian pada tahun 2022 PT Bank Sentral Asia meraih penghargaan Indonesia Most Acclaimed Company 2022 with Outstanding Business Ecosystem Top Banking Digitization, di mana penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa Bank BCA adalah bank yang memiliki reputasi dan nama baik di masyarakat. Kebanyakan masyarakat kita juga lebih familiar dengan nama Bank BCA. Yang kedua, saham BBCA cenderung stabil. Karena brand image yang kuat, kita bisa perhatikan sendiri bagaimana pergerakan harga saham BBCA di pasar saham. Saham BBCA harganya cenderung stabil, namun bisa uptrend jangka panjang. Saham BBCA harganya tidak terlalu sering naik dan dalam waktu cepat. Sebaliknya, harga sahamnya juga jarang turun terlalu drastis, kecuali saat crash market misalnya. Yang ketiga, dividen. BBCA adalah perusahaan bank yang rajin membagikan dividen, dan BBCA beberapa kali membagikan dividen interim. Hal ini menunjukkan bahwa BBCA memiliki kemampuan dan aktif untuk membagikan dividen. Kemudian yang terakhir, keempat, stock split. Pada Rabu 13 Oktober 2021, saham BBCA telah mengalami stock split dengan rasio 1:5. Hal ini tentunya akan memudahkan investor dengan modal minim untuk menyicil saham ini. Sekedar informasi, stock split tersebut bukan kali pertama bagi saham BBCA. 4 hal inilah yang membuat mengapa saham BBCA layak dipilih untuk investasi saham. Sebagai investor saham, saham BBCA bisa kita pertimbangkan untuk nabung saham jika memang profil risiko investasi Anda adalah tipikal investor konservatif. Baik, yang kedua kita masuk ke analisis investasi.
Baik, di sini kami akan menganalisis 6 rasio dari saham PT Bank Sentral Asia. Yang pertama, earning per share. Pertumbuhan EPS PT Bank Sentral Asia menurun pada tahun 2017 dengan persentase 13,1%, kemudian tahun 2018 dengan persentase 10,9%, kemudian 2019 dengan persentase 10,5%, dan 2020 dengan persentase min 5%. Kemudian meningkat pada tahun 2021 dengan persentase 15,8%. Dilihat dari data-data di atas, EPS PT Bank Sentral Asia mengalami penurunan drastis tahun 2020 dikarenakan pandemi. Namun meningkat lagi pada tahun 2021 yang menandakan perusahaan membaik dan berhasil bangkit dari pandemi. Yang kedua, price to earning ratio. Price to earning ratio Bank Sentral Asia menurun pada tahun 2021. Kemudian meningkat pada tahun 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020. Dilihat dari data-data di atas, EPS PT Bank Sentral Asia dalam 5 tahun kebelakang mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan mengalami puncak kenaikan pada tahun 2020. Dari analisis ini dapat dinilai bahwa saham BBCA mengalami pertumbuhan dan kenaikan sehingga dapat dikategorikan sebagai saham yang sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Aisyah. Kepada Siti Aisyah, dipersilakan. Oke, terima kasih Zahwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu price to book value. Price to book value PT Bank Sentral Asia menurun pada tahun 2020, yaitu sebesar minus 5% dan 2021 minus 2,4%, dan meningkat kembali pada tahun 2017 sebesar 21,1%, 2018 5,3%, dan 2019 10%. Dilihat dari data-data di atas, price to book value PT Bank Sentral Asia dalam 5 tahun pada tahun 2017 mengalami level terendah dan berkembang dan meningkat kembali sampai tahun 2019. Namun di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang tidak terlalu banyak, namun dapat mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebanyak 5,1. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa BCA dapat berkembang dengan baik. Lanjut, nomor 4, yaitu return on equity atau pengembalian ekuitas. Return on common equity PT Bank Sentral Asia menurun pada tahun 2017, minus 6,3%, pada 2018 minus 4,5%, 2019 minus 4,0%, dan 2020 minus 13,7%. Meningkat kembali pada tahun 2021 sebesar 7,2%. Dilihat dari data-data di atas, return on equity PT Bank Sentral Asia dalam 5 tahun mencapai puncaknya pada akhir 2017 yaitu 19,1%. Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 dan naik kembali pada tahun 2021. Dari analisis ini dapat dinilai bahwa saham BBCA mengalami penurunan tetapi bisa meningkat kembali pada tahun 2021. Selanjutnya yang kelima ada dividend yield atau hasil dividen. Hasil dividen PT Bank Sentral Asia adalah 1,7%. Dapat dilihat dari data-data berikut. Dividen yield PT Bank Sentral Asia dalam 5 tahun mengalami penurunan pada tahun 2017 dan naik perlahan sampai mengalami puncak kenaikan pada tahun 2021. Dari analisis ini dapat dinilai bahwa saham BCA mengalami pertumbuhan dan kenaikan sehingga dapat dikategorikan sebagai saham yang sehat.
Selanjutnya, yang keenam ada debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas. Debt to equity ratio PT Bank Sentral Asia mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu minus 39,5%, pada tahun 2018 29,6%, 2020 minus 38,8%, dan 2001 minus 22,8%. Lalu meningkat pada tahun 2019 yaitu 24,1%. Dapat dilihat dari data tersebut, debt to equity ratio PT Bank Sentral Asia dalam 5 tahun mengalami penurunan pada tahun 2019, namun mengalami puncak kenaikan pada tahun 2021. Dari analisis ini dapat dinilai bahwa saham BBCA mengalami pertumbuhan dan kenaikan sehingga dapat dikategorikan sebagai saham yang sehat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Qurratun Aini. Siti, saya persilahkan. Terima kasih kepada Aisyah. Setelah rasio keuangan saham BBCA di atas, kami juga menampilkan beberapa grafik sebagai berikut. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahun nilai aset Bank Sentral Asia terus bertambah nominalnya, dengan nilai hutang yang selalu di bawah nilai pertumbuhan aset. Hal ini sangat baik bagi keberlanjutan bisnis perusahaan. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahun laba bersih yang diperoleh Bank Sentral Asia setiap tahunnya juga bertambah. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan, di mana Presiden Direktur BCA mengatakan penurunan laba bersih tersebut terjadi karena aktivitas bisnis di sejumlah sektor melambat sejak Maret sampai Juni 2020. Pandemi berdampak pada perlambatan berbagai aktivitas bisnis di beragam industri, sehingga mengakibatkan lebih rendahnya permintaan kredit khususnya pada bulan Maret hingga Juni 2020, namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dapat beradaptasi dengan menawarkan produk bisnis yang mampu disukai oleh pelanggan. Baik, yang terakhir kita masuk ke penutup. Berdasarkan pembahasan dan analisis secara fundamental mengenai saham PT Bank Sentral Asia, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Sentral Asia adalah perusahaan yang sehat sehingga investor dapat menanamkan modalnya dan mendapat keuntungan. Sekian, baiklah, saya kembalikan ke Zahwa. Baiklah, terima kasih kepada Siti dan Siti. Makananmu adalah akun bankmu, pilihan makanan baik adalah investasi yang baik. Bethany Frankel. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.